Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok demokrasi akan mempresentasikan hasil dari PPT kami. Dengan saya Fadila Al-Husna, Saya Kafka Noverika, Saya Jessica Celselia, saya Hafifah Rani Febriliga, saya Indah Madalena. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pendekatan politik secara klasik pada hukum. Pendekatan politik secara klasik yang juga dikenal sebagai pendekatan tradisional merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada studi tentang negara, konstitusi, dan lembaga-lembaga politik secara formal dan yuridis. Pendekatan politik klasik dalam bidang hukum menyoroti bagaimana hukum dipandang sebagai produk dari kekuatan politik dan bagaimana hukum digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Pendekatan ini menekankan hubungan timbal balik antara politik dan hukum, di mana hukum tidak hanya sekedar seperangkat aturan, tetapi juga alat yang digunakan untuk mencapai kepentingan politik. Selanjutnya adalah fokus utama dan ruang lingkup pendekatan politik klasik pada bagian hukum, di mana fokus utamanya di dalam bidang ini adalah bagaimana hukum itu diciptakan, diterapkan, dan ditegakkan dalam konteks kekuasaan dan interaksi sosial dalam satu negara. Pendekatan ini menekan hubungan timbal balik antara politik dan hukum, serta bagaimana kebijakan hukum mencerminkan kepentingan dan tujuan politik penguasaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sudut pandang politik terhadap cara pendekatan klasik. Sudut pandang politik terhadap cara klasik ini merujuk pada konteks pemikiran politik pada pendekatan yang menekankan pada nilai-nilai moral, kebaikan bersama, dan tujuan-tujuan ideal negara dalam penyelenggaraan negara. Cara ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles yang dimana beliau mengungkapkan bahwa politik sebagai sarana untuk mencapai kebaikan bersama yang lebih daripada kepentingan jabatan. Yang terakhir adalah contoh kasus dan penerapan cara pandangan politik klasik terhadap hukum. Terdiri dari pembentukan UU Agraria, penataan hukum lingkungan, reformasi hukum pidana, dan pemberantasan korupsi. Contoh-contoh tadi menunjukkan bahwa hukum lahir dari keputusan politik dan dipakai untuk mengatur kepentingan tertentu. jadi teman-teman, untuk kesimpulannya, dalam perspektif politik klasik, hukum dipandang sebagai produk politik yang lahir dari interaksi kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat, dan juga hukum tidak hanya sekedar aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan dari nilai-nilai, kepentingan, dan keinginan penguasa atau kelompok yang memiliki kekuatan politik. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik, seperti menjaga ketertiban, menegakkan kekuasaan, dan mewujudkan keadilan sosial. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.